Apakah kalian tahu, ada kuburan di gunung yang tidak boleh diremehkan? Karena siapapun yang melanggar akan merasakan akibatnya sebelum turun. Pagi itu, Arga, Raka, Bima, dan Sena memulai pendakian dengan kondisi yang cukup cerah. Jalur awal masih terbuka, tanahnya padat, dan cahaya matahari menyinari hampir seluruh area. Suasana terasa normal seperti pendakian pada umumnya. Mereka berjalan dengan ritme santai, menjaga tenaga untuk jalur yang lebih panjang di atas, tanpa terburu-buru dan tanpa rasa tertekan. Di titik awal jalur, terdapat sebuah papan sederhana berisi beberapa peringatan. Tulisan itu tidak mencolok, namun cukup jelas untuk dibaca. Salah satu isinya menyebutkan keberadaan kuburan keramat di jalur atas, disertai anjuran untuk menjaga sikap saat melewati area tersebut. Pendaki diminta untuk tidak berkata sembarangan, tidak bertindak berlebihan, dan tidak mendekat tanpa alasan. Arga membaca sekilas lalu melanjutkan langkah tanpa perubahan ekspresi. Raka hanya melihat sebentar, dan tidak memberi tanggapan. Sena memperhatikan lebih lama, mencoba memahami maksud dari peringatan itu. Bima justru menanggapinya dengan santai. Ekspresinya ringan seolah hal tersebut tidak lebih dari cerita yang dibuat untuk menakut-nakuti. Pendakian berlanjut dengan jalur yang perlahan berubah. Pepohonan mulai lebih rapat, membuat cahaya yang masuk tidak lagi merata. Suara di sekitar juga berkurang. Tidak banyak pendaki lain yang terlihat, dan keheningan mulai terasa lebih jelas meskipun belum menimbulkan rasa tidak nyaman. Posisi mereka terus berganti mengikuti jalur. Arga tetap berada di depan menjaga arah, Raka berjalan stabil di tengah, Bima masih menunjukkan sikap santai tanpa memikirkan peringatan sebelumnya, sementara Sena beberapa kali memperhatikan sekitar dengan lebih teliti. Semakin jauh mereka berjalan, suasana terasa lebih tenang. Jalur masih terlihat jelas, namun lingkungan di sekitarnya mulai terasa berbeda meskipun sulit dijelaskan. Tidak ada gangguan yang terlihat, tidak ada suara aneh, dan tidak ada kejadian yang menonjol. Perjalanan pagi itu tetap berlangsung seperti pendakian biasa. Sementara mereka perlahan bergerak menuju area yang sejak awal sudah disebutkan dalam peringatan. Matahari berada cukup tinggi ketika mereka memasuki bagian jalur yang lebih dalam. Pepohonan tumbuh rapat, membuat cahaya yang masuk hanya tersisa dalam potongan kecil di tanah. Suasana menjadi lebih sunyi, dan langkah mereka terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Udara terasa lebih lembab, dan bau dedaunan kering mulai lebih dominan di sekitar jalur. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah area yang terlihat berbeda. Tanah di bagian itu lebih rapi, tidak dipenuhi akar seperti jalur sebelumnya. Di tengahnya, terdapat susunan batu sederhana yang menyerupai penanda kuburan. Tidak besar, tidak mencolok, namun cukup jelas untuk dikenali. Di sekelilingnya, tidak ada tanaman liar yang tumbuh rapat seperti area lain. Seolah tempat itu dijaga tetap terbuka. Mereka berhenti secara bersamaan, memperhatikan tempat tersebut dengan sikap yang berbeda. Arga mengamati sejenak tanpa mendekat, memastikan posisi tetap di jalur. Raka berdiri diam sambil memperhatikan dari jarak aman. Sena terlihat lebih serius, matanya bergerak mengikuti detail di sekitar, termasuk tanah dan susunan batu. Bima justru melangkah sedikit lebih dekat, tanpa menunjukkan rasa ragu. Suasana di area itu terasa lebih berat. Tidak ada suara angin, tidak ada gesekan daun. Bahkan suara langkah mereka seolah meredam begitu saja saat berhenti. Keheningan yang muncul bukan seperti sebelumnya, melainkan terasa menekan, membuat siapapun yang berada di sana sulit merasa nyaman. Bima melihat susunan batu itu dengan ekspresi santai. Ia berdiri lebih dekat dari yang lain, memperhatikan tanpa rasa khawatir. Gesturnya menunjukkan bahwa ia tidak menganggap tempat itu sebagai sesuatu yang harus dihindari. Ia sempat menoleh ke arah teman-temannya, lalu kembali melihat ke arah kuburan dengan sikap yang sama. Beberapa saat kemudian, ia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Sikapnya tetap ringan, tanpa menunjukkan bahwa tindakan itu bisa membawa dampak apapun. Tidak ada perubahan ekspresi, tidak ada keraguan. Hanya tindakan yang dilakukan seolah itu hal biasa. Tidak lama setelah itu, suasana langsung berubah. Angin yang sebelumnya tidak terasa, tiba-tiba berhenti sepenuhnya. Udara menjadi lebih diam, seolah seluruh area tertutup dari pergerakan apapun. Suara di sekitar menghilang dalam waktu singkat. Bahkan napas mereka sendiri terasa lebih jelas di telinga masing-masing.
Arga langsung mengalihkan perhatian ke sekitar, mencoba memahami perubahan yang terjadi. Raka tetap diam, namun kini lebih fokus memperhatikan arah belakang. Sena menatap ke arah kuburan dengan ekspresi yang berubah, menyadari ada sesuatu yang tidak lagi normal di tempat itu. Bima masih berada di posisi yang sama, namun kini ia terlihat sedikit berbeda. Gerakannya tidak sesantai sebelumnya. Tubuhnya tetap diam, tetapi perhatian seperti teralih ke sesuatu yang tidak terlihat oleh yang lain. Saat mereka mulai melangkah menjauh dari area tersebut, suara langkah tambahan terdengar. Bukan gema, bukan pantulan. Langkah itu muncul dengan ritme yang tidak mengikuti langkah mereka, seolah ada jeda yang tidak seharusnya ada. Suara tersebut terdengar jelas di antara keheningan, datang dari arah yang tidak terlihat. Arga langsung menghentikan langkahnya, yang lain ikut diam, mencoba memastikan apa yang mereka dengar. Beberapa detik berlalu tanpa suara tambahan. Lalu, satu langkah terdengar lagi, dari arah belakang, dengan jarak yang terasa lebih dekat dari sebelumnya. Perjalanan berlanjut menjauh dari area kuburan. Namun suasana tidak kembali seperti sebelumnya. Jalur tetap terlihat jelas, tetapi langkah mereka terasa lebih berat, seolah ada tekanan yang mengikuti dari belakang. Cahaya matahari mulai condong, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan yang semakin rapat. Posisi berjalan berubah tanpa disadari. Arga tetap di depan, menjaga arah dengan lebih fokus. Raka berada di tengah, memperhatikan sekitar dengan lebih sering. Sena berjalan sedikit di belakang, sesekali menoleh ke arah jalur yang sudah dilewati. Bima kini tidak lagi terlihat santai seperti sebelumnya. Perubahan pada Bima mulai terlihat jelas. Langkahnya tidak stabil, kadang melambat tanpa alasan, lalu tiba-tiba menyesuaikan kembali dengan ritme yang tidak konsisten. Pandangannya tidak lagi fokus ke jalur, melainkan sesekali mengarah ke samping, ke celah di antara pepohonan. Beberapa kali ia berhenti sejenak, seperti mencoba mendengarkan sesuatu. Tidak ada suara yang jelas bagi yang lain. Namun ekspresi Bima menunjukkan bahwa ia merasakan sesuatu yang berbeda. Perjalanan terus berlanjut, tetapi jarak di antara mereka tidak lagi serapat sebelumnya. Setiap orang mulai lebih waspada terhadap posisi masing-masing, menjaga agar tidak terlalu jauh satu sama lain. Di satu titik, Bima kembali berhenti. Kali ini lebih lama. Tubuhnya menghadap ke arah hutan di samping jalur, bukan ke arah depan. Tatapannya tertuju ke satu titik yang tidak terlihat jelas. Arga menyadari hal itu dan memperlambat langkah. Raka ikut berhenti, sementara Sena langsung memperhatikan arah pandang Bima dengan lebih serius. Bima tetap diam. Beberapa detik berlalu tanpa pergerakan. Kemudian ia melangkah satu langkah ke arah hutan, bukan ke jalur. Langkah itu tidak terburu-buru, namun juga tidak ragu, seolah ada arah yang jelas di depannya. Gerakannya terasa berbeda dari sebelumnya, lebih terfokus pada sesuatu yang tidak terlihat oleh yang lain. Arga segera mendekat, mencoba menghentikan pergerakan itu sebelum semakin jauh. Raka ikut mempersempit jarak, sementara Sena memperhatikan dengan ekspresi yang semakin tegang. Bima berhenti, namun tidak sepenuhnya kembali. Tubuhnya tetap menghadap ke arah yang sama. Pandangannya tidak berubah, seolah masih mengikuti sesuatu di depannya. Beberapa saat kemudian, bibirnya bergerak pelan. Tidak ada kalimat yang jelas, hanya gerakan yang tidak sepenuhnya terdengar. Raka memperhatikan dengan lebih dekat, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Arga tetap berada di samping, menjaga agar posisi Bima tidak kembali bergeser. Sena melihat ke arah yang sama dengan arah pandang Bima. Tidak ada apapun di sana, hanya deretan pohon dengan jarak yang rapat dan bayangan yang semakin gelap. Namun suasana di titik itu terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi. Seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di arah yang sedang diperhatikan Bima. Beberapa saat kemudian, Bima menarik nafas lebih dalam. Lalu tubuhnya sedikit goyah. Langkahnya kembali ke jalur, namun gerakannya tidak sepenuhnya stabil. Tatapannya mulai berpindah, meskipun belum benar-benar normal. Perjalanan kembali dilanjutkan dengan posisi yang lebih rapat. Arga menjaga di depan, Raka dan Bima berada di tengah, sementara Sena tetap di belakang dengan perhatian penuh ke arah sekitar. Suara langkah yang sebelumnya terdengar tambahan, kini tidak lagi muncul dengan jelas. Namun perasaan diikuti tidak benar-benar hilang, dan kondisi Bima belum sepenuhnya kembali seperti sebelumnya. Malam datang lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Cahaya terakhir menghilang di balik pepohonan, digantikan gelap yang perlahan menutup seluruh jalur. Mereka memutuskan berhenti di area yang cukup datar untuk mendirikan tenda, dengan posisi saling berdekatan tanpa jarak yang terlalu jauh. Aktivitas dilakukan lebih cepat dari biasanya. Tidak ada yang benar-benar santai. Setiap gerakan terasa terarah, seolah mereka ingin segera menyelesaikan semuanya sebelum suasana menjadi semakin sunyi. Setelah tenda berdiri dan perlengkapan tersusun,
Mereka berkumpul dalam jarak dekat tanpa banyak interaksi. Udara malam terasa lebih dingin. Tidak ada angin yang bergerak. Keheningan menjadi lebih dalam dibanding siang atau sore. Suara alam yang biasanya terdengar di gunung justru tidak muncul, membuat suasana terasa tidak wajar. Beberapa saat kemudian, suara langkah terdengar lagi. Kali ini tidak samar, ritmenya jelas, mengelilingi area tenda dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Langkah itu berhenti sesaat, lalu muncul kembali dari sisi lain, seolah bergerak memutar tanpa pola yang bisa dipastikan. Arga langsung memperhatikan arah suara. Raka menahan posisi tanpa bergerak. Sena mengamati dengan fokus, sementara Bima mulai menunjukkan perubahan yang lebih jelas dari sebelumnya. Napasnya tidak teratur, tatapannya kembali kosong. Tubuhnya sedikit condong ke satu arah, mengikuti sesuatu yang tidak terlihat. Suara langkah itu berhenti tepat di satu titik, di belakang Bima. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, lalu Bima berdiri. Gerakannya lambat, tetapi tidak ragu. Tubuhnya menghadap ke arah gelap di luar jangkauan pandangan. Tanpa melihat ke arah teman-temannya, ia melangkah keluar dari area tenda. Arga langsung bergerak menahan, diikuti Raka dan Sena yang mempersempit ruang gerak. Mereka tidak memberi jarak, menjaga agar Bima tetap berada di tengah. Namun arah gerakan itu tetap terasa kuat, seolah ada sesuatu yang menarik dari depan. Di antara pepohonan, terlihat sosok berdiri. Bentuknya samar, namun cukup jelas untuk dikenali. Posturnya tegak, tidak bergerak, dengan posisi yang tidak wajar untuk berada di tengah hutan pada malam hari. Jaraknya tidak terlalu jauh, tetapi tidak cukup dekat untuk dilihat dengan detail. Suasana di sekitar langsung terasa lebih berat. Bima mencoba melangkah lagi ke arah sosok itu. Gerakannya tertahan oleh pegangan Arga dan Raka, sementara Sena tetap mengawasi dengan fokus penuh. Tarikan yang terjadi bukan berasal dari tenaga yang besar, melainkan dari arah yang terus mengarah ke satu titik yang sama. Beberapa saat kemudian, Bima mulai berbicara. Suaranya pelan, tidak jelas, dan tidak sepenuhnya seperti suaranya sendiri. Kata-kata yang keluar tidak membentuk kalimat yang bisa dipahami, tetapi terdengar seperti respon terhadap sesuatu di depannya. Sosok itu tetap diam, namun kehadirannya terasa semakin dekat. Arga memperkuat pegangan, memaksa arah tubuh Bima menjauh dari pandangan tersebut. Raka membantu menahan dari sisi lain, sementara Sena mulai mengalihkan fokus Bima agar tidak terus menatap ke arah yang sama. Beberapa detik berlalu dengan tekanan yang terasa kuat. Lalu tubuh Bima tiba-tiba melemah. Kakinya tidak lagi menahan beban, dan ia hampir jatuh jika tidak segera ditahan. Tatapannya perlahan berubah, napasnya mulai kembali lebih teratur. Meskipun kondisinya masih lemah, sosok di antara pepohonan tidak lagi terlihat. Suara langkah juga menghilang. Mereka tetap berada di posisi yang sama untuk beberapa saat, memastikan tidak ada perubahan yang tiba-tiba. Setelah kondisi cukup stabil, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian dan menunggu hingga pagi. Keesokan harinya, mereka turun dengan ritme yang lebih cepat dari biasanya. Tidak ada yang membahas kejadian malam itu selama perjalanan. Fokus mereka hanya satu: keluar dari jalur tersebut tanpa terpisah. Saat melewati kembali area kuburan, tidak ada perubahan yang terlihat. Tempat itu tampak sama seperti sebelumnya, tenang dan tanpa tanda apapun. Bima berjalan dengan kondisi lebih diam. Ekspresinya berbeda, tidak lagi meremehkan seperti sebelumnya. Ia menjaga sikap tanpa melakukan hal yang berlebihan, seolah memahami sesuatu yang sebelumnya tidak ia percayai. Perjalanan berakhir tanpa gangguan lanjutan. Namun kejadian itu menjadi jelas bagi mereka semua, bahwa apa yang mereka anggap biasa di awal, tidak selalu bisa diperlakukan dengan cara yang sama.